Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 7 pada semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Toharoh. Kalian tentu pernah mendengar hadis berikut. At-Tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Nah, apa itu najis dan hadas? Serta bagaimanakah cara bersuci dari kedua hal tersebut? Simak selengkapnya di sini. Apa itu najis dan hadas? Bersuci dari najis dan hadas dalam Islam disebut dengan istilah Toharoh. Najis sendiri berarti kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang Muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, maka ia harus memastikan dirinya terhindar dari dua hal tersebut. Sehingga Toharoh pun sendiri terbagi menjadi dua. Toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis berarti membersihkan sesuatu dari najis atau kotoran, baik itu badan, pakaian, maupun tempat untuk beribadah. Najis terbagi menjadi tiga, yakni najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang atau pertengahan, dan najis mughaladoh atau najis berat. Najis mukhafafah sebagai contoh adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya cukup mudah, yakni cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Sebagai contoh adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Jenisnya pun ada dua. Ada najis hukmiyah, yakni najis yang diyakini adanya, tapi tidak nyata antara wujud dan bau dan rasanya. Sebagai contoh, bekas air seni anak kecil yang sudah kering. Maka untuk mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada najis, atau mengepel atau mencuci. Jenis yang kedua adalah najis ainiyah, yakni najis yang tampak wujudnya diketahui dari bau maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan cara dibersihkan kotorannya terlebih dahulu, baru mengalirkan air pada najis, atau mengepel atau mencuci. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Sebagai contoh adalah terkena air liur anjing, babi, atau celeng. Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian toharoh yang kedua adalah toharoh dari hadas. Berarti membersihkan diri dari hadas atau suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak boleh beribadah jika belum suci. Hadas pun terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan atau dubur, misalkan kencing atau kentut. Yang kedua, hilang akal atau tidur. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, biasanya bersenggolan atau berjabat tangan. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur dengan tanpa alas. Maka cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua, hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 hal berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri, keluar air mani atau mimpi basah atau onani, haid atau menstruasi, 4. Melahirkan, 5. Nifas setelah melahirkan kurang lebih 40 hari, dan meninggal dunia. Maka untuk mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Mengingat begitu pentingnya toharoh dari hadas karena berkaitan dengan kesempurnaan sholat, maka ada tata cara toharoh dari hadas yang wajib kita patuhi. Yang pertama, tentang wudhu. Tata cara berwudhu yang pertama adalah niat dalam hati.
Jika terbiasa melafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgharil fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuh telapak tangan disunahkan membaca basmalah. Kemudian berkumur sembari membersihkan lubang hidung. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Dilanjutkan membasuh kepala sampai ke belakang. Disunahkan membasuh telinga dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Baru tertib atau dilakukan secara urut. Jika semua rangkaian wudhu telah selesai, maka kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu, yakni Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang kedua adalah mandi wajib. Mandi wajib sering disebut juga dengan mandi janabah atau mandi junub. Ini dilakukan ketika terkena hadas besar. Caranya adalah yang pertama niat. Jika dilafalkan maka bacaannya Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian membersihkan najis apabila ada. Disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya membasuh kedua tangan. Yang kelima, berwudu terlebih dahulu seperti wudu biasa. Dan yang keenam, membasahi seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu dan membersihkan diri sebersih mungkin. Boleh menggunakan sabun. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini hanya boleh dilakukan ketika tidak menjumpai air untuk wudhu atau mandi besar padahal waktu sholat telah tiba. Atau juga dikarenakan sedang sakit, jika terkena air akan memperparah sakitnya. Adapun tata cara tayamum, yang pertama niat. Jika Anda terbiasa melafalkan, maka lafalnya nawaitu tayamuma lil istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian menetupkan telapak tangan ke tangan kering sekali tepukan. Selanjutnya meniup kedua tangan tersebut dan mengusapkan ke wajah serta punggung tangan, baik yang kanan dan yang kiri. Nah, itulah tadi materi kita tentang toharoh, dari mulai toharoh dari najis dan toharoh dari hadas, serta tata cara toharoh dari yang hadas besar maupun tata cara toharoh dari hadas yang kecil. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.